Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kah? Keadaan saya seperti ini. Yang dimana saya masih dimandiin sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua. Tapi kenapa semua dunia mengentam agar Dibilang ya kono didol goblok. seksual itu yang disebut dengan apa namanya, berhubungan secara paksaan gimana. Terus terang, bagaimana cara saya kalau enggak saya dibukain, bagaimana cara saya mau kayak gitu, sedangkan saya masih dilihat oleh orang tua. Ada yang mau disampaikan, Gus? Disampaikan, Gus. Gus, ada yang mau disampaikan ya, Gus? Mau ngomong apa, Gus? Dari situ baru kita tahu bahwa ternyata Agus ini juga mohon maaf sering menggadaikan motor untuk minum atau untuk hal-hal yang lain. Karena bicaranya Agus ini sangat-sangat luar biasa ya. Seperti apa, Mas? Luar biasanya ini seperti apa? Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat, atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa, atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Hai Lewanas, udah subscribe belum? Kalau belum, awas lo ya. Jombet lo, hahaha. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan Agus, seorang difabel asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, terus memunculkan fakta-fakta baru. Sejak pertama kali kasus ini mencuat pada Oktober 2024, sejumlah korban yang melaporkan peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus terus meningkat. Hingga kini tercatat 13 korban, di mana 3 diantaranya adalah anak di bawah umur. Menurut Ketua Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB, Joko Jumadi, meskipun sudah banyak korban yang melapor, proses penyelidikan masih terus berlanjut. Beberapa korban telah diperiksa oleh kepolisian dan laporan juga sudah diserahkan kepada Lembaga Perlindungan Anak untuk penanganan lebih lanjut. Kasus ini semakin menjadi sorotan karena Agus yang memiliki disabilitas tanpa kedua tangan awalnya mengklaim bahwa dirinya telah difitnah oleh para korban. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Agus bukan hanya sekali melakukan tindakan pelecehan, melainkan sudah berulang kali melakukan kekerasan seksual bahkan di tempat-tempat umum seperti homestay di Mataram. Fakta ini menunjukkan bahwa kasus yang semula dianggap sepele kini berkembang menjadi isu besar yang menyita perhatian publik. Gus, gimana pemeriksaan Gus? Nanti aja Pak. Gus, ada yang mau Ada yang mau disampaikan, Gus? Disampaikan, Gus. Gus, ada yang mau disampaikan ya, Gus? Mau ngomong apa, Gus? Bocor rekaman suara Agus Buntung saat merayu wanita. Dalam rekaman suara, terdengar Agus Buntung merayu korban untuk bisa diajak ke kamar homestay. Agus Buntung benar-benar ahli dalam memanipulatif agar bisa melecehkan wanita. Dari rekaman suara, Agus seolah memiliki kemampuan spiritual untuk membimbing wanita. "Kakak cantik, jangan mau merusak diri, saya percaya kakak bisa. Punya ilmu kan?" katanya. "Saya tidak suka orang lemah, lihat air mata itu. Nanti seperti apa muka kamu?" tambah Agus Buntung. Agus mengatakan wanita itu tak akan bisa sholat karena terhalang dosa. "Kakak bersih, sampai kakak sholat pun tidak bisa karena ada ganjalan," kata Agus Buntung. Dirinya bahkan rela mengorbankan nyawanya demi wanita tersebut.
Nyawa saya kasih ke kakak, biar kakak tahu bahwa kakak berarti bagi dunia ini, kata Agus Buntung. Dia mengatakan menyadari bahwa wanita itu belum percaya padanya. Agus Buntung lalu kembali menekankan soal sikap wanita itu. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah saya pergi, kalau kamu mau berubah saya akan tetap di sini dengan ngasih tahu gimana cara kesuksesan kamu, kata Agus Buntung. Beruntungnya menurut Direktur Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat wanita itu tidak termakan rayuan Agus Buntung. Wanita tersebut cerdik merekam aksi Agus Buntung. Ternyata ada saksi yang pernah hampir mengalami hal sama dan ini sudah ada di berita acara pemeriksaan. Saat perkenalan korban merekam, direkamlah ada kalimat manipulatif, rekaman sudah diserahkan ke kita, katanya. Menurutnya modus Agus Buntung memang demikian. Memanfaatkan korban memanipulasi dengan kalimat yang hampir sama, kamu perlu pencerahan perlu dimandikan masih kotor, seolah pelaku punya kemampuan untuk bisa menyadarkan kesalahan korban, katanya. Rekaman Agus Buntung pun kini tengah diperiksa. Air mata itu, luntur pupurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersih sendiri, sampai kakak sholat pasti tidak bisa sholat karena ada ganjalan. Kakak kan perjuangan kakak tuh, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar tak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa tidak aku minta jangan nekat? Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya. Saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Sama saya dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandiin sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua. Tapi kenapa semua dunia mengetamakan agar Saya dibilang memperkosa. Masih, yo kono didol goblok. Seksual, apa namanya, berhubungan secara paksaan gimana? Terus terang, bagaimana cara saya maksa? Kalau tidak saya dibukain, bagaimana cara saya mau kayak gitu? Sedangkan saya masih dilihat sama orang tua. Tabiat Agus Buntung alias Iwas yang merupakan tersangka kasus pelecehan seksual sejumlah wanita di NTB mulai terbongkar. Agus yang awalnya mengaku tak bisa melakukan apapun karena keterbatasannya runtuh seketika. Dalam sebuah video terlihat Agus Buntung kerap menggoda wanita yang tengah berjalan di pinggir jalan. Tak hanya itu, tampak juga video lain kala Agus diduga menenggak minuman keras dengan teman-temannya di sebuah rumah. Agus pun tampak santai dan berjoget riang karena efek miras tersebut. Dari laporan kampus, Agus Buntung juga dilaporkan tak pernah masuk kuliah. Namun ia justru melaporkan dosennya ke Dinsos dan dituduh tak mengizinkan Agus untuk berkuliah. Agus Buntung juga dilaporkan menunggak UKT meskipun ia adalah penerima KIPK. Tak sampai di situ, Ria juga menyebut Agus Buntung kerap memanipulasi absen kuliah. Bahkan, Agus disebut tidak pernah masuk kelas. Namun berdasarkan catatan absensi, ia selalu mengikuti kegiatan kuliah. Saya sudah mengenal Agus di saat video tersebut viral. Cuman karena kapasitas saya untuk masalah-masalah seperti itu, jadi saya tidak mengikuti dengan begitu baik. Kami jarang bertanya tentang masalah-masalah pribadi ya buat teman-teman seperti itu. Kami jarang sekali. Dan kami hanya mendapatkan kisah-kisah hidup Agus selama ini pun setelah viral berita ini yang diceritakan oleh temannya Agus, bahkan di tim kami juga, di staf kami juga ada yang dekat dengan Agus karena tetangga. Dari situ baru kita tahu bahwa ternyata Agus ini juga mohon maaf sering menggadaikan motor untuk minum atau untuk hal-hal yang lain. Tetapi itu kembali alam itu hanya cerita buat teman yang tentu saya sendiri tidak akan percaya dengan hal-hal yang cerita seperti itu selama saya tidak melihat secara langsung, Mbak. Ya, kalau masalah bicara, pertama kali saya kenal Agus, justru itu yang membuat saya dekat.
itu justru yang membuat saya ingin melihat dia itu menjadi motivator sebenarnya. Karena pekerjaan yang paling mudah buat dia itu adalah pekerjaan yang menggunakan mulut. Karena ini terinspirasi dari teman kita yang berasal dari Australia yang nggak punya tangan itu. Itu sudah lama saya kenal lewat media juga sama teman yang dari Australia itu. Sehingga saya teringat dengan adik kita ini, si Agus ini. Jadi karena memang kita mendekati teman-teman kita disabilitas ini untuk mencari prospek apa yang dimiliki untuk mencapai sebuah kemandirian, itu yang kami cari. Bahkan teman-teman kita para pengusaha perhotelan yang dari yang di Senggigi pun pernah saya bawa ke sana bagaimana supaya dia punya kesempatan untuk tampil di hotel-hotel seperti teman-teman kita yang disabilitas yang ada di Bali gitu, Mbak. Karena bicaranya Agus ini sangat-sangat luar biasa ya. Seperti Percaya apa, Mas? dirinya Luar itu biasanya ini seperti apa? Ya, jadi cara membantah argumentasi kita itu dia lebih masuk akal kalau kita lihat ya. Kalau kita hadapi dia berbicara secara langsung lah dengan kita ya, head to head itu. Jadi apa yang kita sampaikan itu, jadi argumentasinya itu lebih ngena gitu. Tetapi itu kan saya nggak tahu apakah itu juga bagian dari itu juga saya nggak paham. Tetapi yang lebih jelas bahwa bicara adik kita ini sangat-sangat luar biasa. 3 hari terakhir saya melihat video pengakuan Agus. Pertama kali ya 3 hari terakhir pengakuan Agus bahwa pada intinya ternyata peristiwa persetubuhan itu ada. Walaupun Agus berdalih saat itu bahwa dialah yang membuka bajunya, dialah yang aktif, dialah yang membayar kamar homestay, ya, dia itu artinya korban perempuan mahasiswi. Nah, saya melihatnya ini ada. Berarti ini bukan tuduhan belaka atau bukan fiktif. Artinya peristiwanya ada. Tinggal memenuhi peristiwa pidana atau tidak. Itu. Nah, kemudian 2 hari terakhir muncullah konferensi pers dari Polda NTB. Menurut penyidik, korban melakukannya itu karena terpaksa dalam keadaan tertekan. Dan ada tindakan-tindakan yang disebut oleh Polda adalah tindakan manipulatif, tindakan mengintimidasi, sehingga korban terpaksa akhirnya mau. Saya baca berita salah satu media online, yaitu dari tempo.co. Direktur Reserse Kriminal Umum Direskrim Polda NTB, Kombes Sarif Hidayat, mengatakan bahwa perbuatan Agus telah memenuhi unsur pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS. Ia juga menyatakan kasus ini tidak dikategorikan pemerkosaan yang dilakukan dengan kekerasan fisik. Perkara ini bukan perkara pemerkosaan yang kita anggap bahwa pemerkosaan itu ada dengan melakukan kekerasan fisik, melakukan dengan anggota lengkap tubuh dengan segala macamnya, ujarnya. Saat ini, tersangka Agus menjalani proses hukum sebagai tahanan rumah. Kebijakan ini diambil oleh penyidik Polda NTB dengan mempertimbangkan kondisi tersangka yang merupakan penyandang disabilitas fisik yang tidak memiliki kedua lengan. Nah, inti dari pernyataan atau penjelasan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB ini bahwa Agus ini bukan disangkakan atas pasal pemerkosaan, namun pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Apa itu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Kita buka. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Agus ini dikenakan pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS. Apa itu pasal 6 huruf C? Pasal 6 dipidana karena pelecehan seksual fisik. C. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang,
kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Itu bunyi pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS. Lalu kenanya di mana Agus Bun ini? Kalau saya amati pernyataan dari penyidik Polda NTB, ia menjelaskan bahwa modus tindak pidana yang dilakukan oleh Agus adalah dengan manipulasi, mengintimidasi, bahkan mengancam membongkar. Korban itu sebelumnya ditanya-tanya, dulu pacaran, hubungannya terlalu jauh dengan pacarnya karena korban itu jujur. Kemudian modusnya adalah Agus menyarankan bahwa dosanya itu harus disucikan. Dan yang lebih masuk akal bagi saya adalah ketika si korban secara jujur, secara polos mengakui bahwa ia sama pacarnya dulu itu terbuka bagaimana hubungannya, kemudian Agus mengetahui rahasia itu dan mengancam akan membongkar rahasianya itu, menceritakan rahasia perempuan itu, korban itu kepada orang tua korban. Itulah yang membuat korban kemudian merasa ketakutan. Sehingga ya, kalau penyidik mengatakan ia mau dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terpaksa, karena ditakuti, diintimidasi, kemudian akhirnya menuruti kemauan Agus, maka ini menurut saya paling logis. Dan itu sesuai dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS, di mana ada kalimat setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan. Tipu muslihat ini, kalau apa yang dikatakan Agus itu bahwa korban itu berdosa ketika melakukan hubungan lebih jauh dengan pacarnya, maka agar disucikan itu harus menuruti perintahnya. Nah, ini dilakukan dengan tipu muslihat. Artinya, Agus sendiri tidak akan paham. Agus bukan ahli yang membersihkan dosa. Agus tidak mempunyai kemampuan atau menjamin bahwa dosa korban itu akan hapus, akan hilang ketika menuruti perintah Agus. Karena Agus sadar itu tidak memiliki kemampuan untuk menyucikan dosa. Namun ia ngomong korban supaya dosanya itu hilang, hapus, maka harus menuruti perintahnya. Ini yang dinamakan tipu muslihat. Kemudian, memanfaatkan kerentanan. Ya, situasi korban yang sedang ketakutan secara psikis ini dimanfaatkan oleh Agus. Sehingga itulah dimanfaatkan oleh Agus agar menuruti keinginannya. Tidak tahunya keinginan otaknya itu adalah cabul. Nah, ini juga yang memenuhi unsur memanfaatkan kerentanan. Nah, kemudian memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan. Nah, memaksa atau dengan penyesatan. Nah, memaksa di sini ketika korban dalam posisi ketakutan karena diberitahu bahwa Anda itu dosa melakukan hubungan dengan pacarnya itu. Nah, untuk bisa hapus, untuk bisa suci dosanya, maka harus menuruti perintahnya. Sedikit saja korban tidak percaya, maka dia memaksa. Itu yang dimaksud dengan memaksa atau penyesatan.
Penyesatan di sini adalah ketika yang disampaikan itu sebenarnya tidak benar. Itu ajaran dari mana? Maka itu yang dimaksud memaksa atau dengan penyesatan. Kemudian, akibat tindakannya itu baik memaksa, menyesatkan, tipu muslihat, menggerakkan orang lain, menggerakkan korban, sehingga mau melakukan persetubuhan dengannya. Berdasarkan hasil visum, berdasarkan pengakuan, dan berdasarkan pengakuan Agus juga, bahwa persetubuhan itu telah terjadi. Meski Agus mengatakan bahwa yang agresif, yang aktif, yang membuka bajunya, yang membayari homestay-nya adalah korban atau perempuan itu, tetapi dari keterangan Agus bahwa persetubuhan itu terjadi menurut pasal 6 huruf C terjadinya ini, dan menurut alat bukti yang ada berdasarkan informasi dari penyidik terjadinya persetubuhan ini karena ada intimidasi, karena ada manipulasi, karena ada tipu muslihat, karena ada tekanan, karena ada penyesatan, ya, sehingga korban tergerak mau melakukan persetubuhan dengan pelaku. Itu saya berpendapat bahwa Agus ini telah memenuhi unsur pidana melakukan seksual secara fisik sampai persetubuhan, ya, dengan cara tipu muslihat, tekanan atau intimidasi, ya, penyesatan sehingga korban itu mau. Itu. Nah, ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Nah, jadi sekarang saya plonglah konferensi pers dari Polda NTB, di mana ternyata korbannya itu, ya, bukan satu, melainkan lebih dari satu saat itu. Nah, belakangan muncul berita lagi, ternyata korbannya ada 13 orang. Kemudian muncul lagi dari pernyataan pemilik homestay bahwa Agus itu langganan homestay-nya, bahkan sering ke situ bergonta-ganti perempuan. Wah, semakin menarik untuk dibahas. Kenapa menarik? Karena seorang Agus yang tidak mempunyai tangan, tetapi setelah diungkap oleh penyidik Polda NTB, ternyata korbannya banyak. Dulu masih mengganjal saya. Sebelum terang benderang seperti ini, hampir saja saya mau berbicara. Namun, saya belum bisa memberikan pernyataan terlalu dini kepada polisi yang diduga telah asal-asalan menetapkan tersangka Agus pun. Saya punya bawaan mantra di tas saya isinya. Itu bawaan dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Siapa nama kamu? Aku mohon sama kamu. Kamu harus sukses. Pertemuan ini sudah ditakdirin, bukan hanya kebetulan. Saya nak mau kamu disakitin lagi. Kamu sayang sama orang tua? Mau tobat kan? Jangan ngikutin teman yang salah. Berjuang. Kamu pasti bisa. Kakak pasti bisa. Pertama kali kamu ketemu cowok, kakak tidak boleh nangis. Saya tidak senang kakak, jangan. Kakak harus kuat dengan cobaan yang kakak alami. Saya sudah bertubi-tubi ngalamin cobaan, sehingga saya bisa maju. Kakak harus bersama saya, bahkan harus melebihi saya. Saya tidak kenal kamu, sumpah. Tapi satu perjuangan kamu yang sangat luar biasa, ya Allah. Saya berani kalau saya Hindu, ya berani saya masuk Muslim hanya demi kamu. Ini bukan karena kebetulan. Kakak jangan sampai disakitin lagi. Cukup segitu, Kak. Kamu mau tobat? Jangan angkat gara-gara hal sepele. Kamu pasti bisa. Apapun kamu minta, saya bahkan bisa berikan. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa, kan? Punya ilmu, kan?
kakak tidak perlu insecure. Buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu, tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti. Tidak saya tahu di mana, entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Saya tidak senang lemah, lap air mata itu. Luntur pukurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersendiri, sampai kakak itu sholat pasti tidak bisa sholat karena ada ganjalan. Kenapa saya tahu? Karena saya punya bapak tahu kan orang Hindu, bisa tahu baca ini, baca itu.